抬手阳光里突然对我街道，这种不是大厦，对今晚秋一早，我们在中国唱着江湖，一波老别草，然后再加上一波老别走。Hai guys, Bang Wiguna di sini balik lagi bersama gue, manusia yang kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Ngomong-ngomong, gimana kabar galur? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini Bunda akan mendongeng animasi dongwua series yang baru-baru ini rilis berjudul Yin Renjun Moye. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Junshi. Ia adalah seorang profesional yang selalu menjalankan misinya tanpa gagal sedikit pun. Suatu ketika ia mengalami kejadian yang aneh, dirinya terhisap oleh benda misterius yang membuatnya masuk ke dunia lain dan hidup kembali sebagai tuan muda dari keluarga yang super kaya di dunia tersebut. Nah, seperti apa kelanjutan alur ceritanya? Tanpa basa-basi, yuk Bunda ceritain. Film ini diawali dengan sebuah narasi seorang pemuda bernama Junshi, seorang agen rahasia di mana ia berkata bahwa dirinya selalu menjalankan misi-misinya yang tak pernah gagal sekalipun, bahkan bisa dibilang 100% misinya akan berhasil di tangannya. Suatu ketika ia menjalankan misinya yang sangat berbahaya, namun ia dapat dengan lancar kemanapun dirinya pergi. 是乱糟糟，有太多小傻就好，这些大傻得思考，说的多，做的少，把美国大佬一样，你们轮番出场，能有几个渐行渐君子一次长。 Namun ia mengalami kecelakaan ketika dirinya masuk ke sebuah ruangan dan menyentuh sebuah kotak yang berisi miniatur menara Hongjin. Di dalamnya, tiba-tiba ia seolah-olah tersedot ke dalamnya. Dirinya sadar ini merupakan hal buruk, karena berbarengan dengan itu, muncul para musuhnya yang mulai melakukan serangan secara membabi buta ke arah dirinya. Kemudian Shin berpindah ke seorang gadis cantik yang bernama Seer, di mana ia sedang mengadakan acara belasungkawa atas kepergian tuan mudanya yang bernama Jun Moshe. Semua orang yang hadir di acara tersebut ternyata mereka hanya ingin mendapatkan uang dan tidak peduli akan kematian Jun Moshe, malah mereka bersyukur Jun Moshe telah mati. Seer sangat bersedih karena tuan mudanya telah pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Kemudian dia terkejut ketika melihat beberapa orang di sana tidak mendengarkan dirinya yang sedang membacakan puisi sedih. Bahkan beberapa dari mereka ada yang mengantuk. Hal itu membuat Seer mengancam dengan menepuk-nepuk uang di kantungnya. Sontak hal tersebut membuat semua orang di sana langsung berpura-pura mengeluarkan tangisannya. Kemudian Seer menyuruh semuanya untuk berhenti menangis karena acaranya belum resmi dimulai. Mereka terlebih dahulu harus mengirimkan doa sambil menangis untuk kepergian tuan mudanya ini. Lagu sedih pun dibunyikan berbarengan dengan tangisan orang yang berkunjung di sana. Padahal tangisan tersebut dibuat-buat oleh mereka supaya mendapatkan imbalan berupa uang nantinya. 我可怎么活呀？都要哭了！少爷，你来，你连名字都哭错了。 Ketika semuanya sedang menangis dan Seer menyuruh mereka untuk memainkan musik lebih kencang lagi, tiba-tiba Jun Moshe bangkit dari peti matinya, di mana hal itu membuat semua orang kabur dari sana. Seer yang masih belum sadar tuan mudanya kembali bangkit dari kematian. Ia heran mengapa semua orang pergi dari sana. Saat dirinya melihat ke belakang, ia dikejutkan dengan kebangkitan Jun Moshe. Sontak hal itu, ia langsung memukulnya dengan sangat keras. Seer yang sadar kalau tuan mudanya hidup kembali, ia meminta maaf karena ia sedikit kaget ketika melihatnya. Jun Moshe berkata bahwa tamparan barusan membuat lehernya terobati karena memang ia merasakan sakit di lehernya ketika tadi pertama kali bangun dari tidurnya.
Ketika Shi'er akan memeluknya, Moshe menghentikan Shi'er karena baru pertama kali bertemu. Bisakah dirinya untuk sedikit lebih tenang? Shi'er yang kesal, ia memukul tubuh Moshe dengan keras sampai-sampai membuat dirinya terbentur ke peti tersebut hingga membuat peti mati itu sebagian terjatuh. Moshe heran mengapa ia memukulnya cukup keras. Bisakah untuk lebih tenang? Jangan seperti itu. Shi'er mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang karena melihat tuan mudanya hidup kembali. Moshe yang heran, ia bertanya apa maksudnya dari hidup kembali. Lalu ia melihat ke sekujur tubuhnya, di mana dirinya memakai pakaian yang tidak ia kenali, dan ia kebingungan dirinya berada di mana. Karena memang ia merupakan Junshi yang sebelumnya sedang menjalankan misinya, namun terisap ke sebuah miniatur menara Hongjin. Shi'er menjawab bahwa ia berada di kediaman kerajaan Tianxiang yang merupakan rumah Moshe. Ketika ia memukul peti itu, karena ia kebingungan dirinya mengapa bisa berada di sini, ia merasakan sakit yang begitu hebat sampai-sampai ia meniup-niup tangannya sendiri. Saat Shi'er akan membantu Moshe terbangun, Moshe menyuruhnya untuk diam karena ia bisa bangun sendiri. Shi'er bertanya apakah tuan mudanya marah kepadanya, karena biasanya Moshe melakukan apapun selalu membutuhkan bantuan darinya, termasuk melepas dan memakai baju, buang air, tidur, bahkan mengupil sekalipun. Ia selalu meminta bantuannya. Mendengar hal itu membuat Moshe bertanya mengapa dirinya terdengar seperti pecundang tak berguna. Namun Shi'er menjawab bahwa bukan seperti itu, tapi karena dirinya berguna. Shi'er terus memberitahu entah itu tempat tinggal atau apapun tentang tuan mudanya pada Moshe, karena ia masih bingung akan hal atas semua kejadian yang sebelumnya menimpa dirinya. Kemudian ia bertanya di mana saudara dan orang tuanya. Shi'er menjawab bahwa mereka sudah mati. Hal itu membuat Moshe sangat senang karena tanpa susah payah ia mendapatkan warisan dan menjadi tuan muda yang begitu santai. Ia sungguh tidak menyesal telah meninggalkan kehidupan sebelumnya karena di sini kelihatannya lebih baik dan tinggal menikmatinya saja. Kemudian ia mengambil cermin di tangan Shi'er lalu ia memuji ketampanannya, yang mana memang lumayan tidak terlalu buruk untuk memikat perempuan. Tiba-tiba ia melihat beberapa orang yang muncul yang terlihat dari cermin tersebut. Alhasil membuatnya sadar bahwa dirinya selalu diawasi dan diperhatikan sepanjang waktu oleh orang tak dikenal. Ia berkata kepada Shi'er bahwa ia merasa curiga atas kematiannya. Nampaknya ini semua bukan kecelakaan. Di sisi lain, di kediaman Linde, kakeknya Jun Moshe yang sedang berada di sana, ia meminta klarifikasi dari beberapa keluarga atas kematian cucunya tersebut. Dan jika mereka tidak memberikan penjelasan kepada keluarga Junnya, jangan harap mereka bisa keluar dari sana. Ia kemudian bertanya kepada keluarga Dugu, apakah keluarga Dugu mereka ingin monopoli militer dan membunuh seluruh keluarga Junnya. Lalu ia bertanya kepada keluarga Tang, apakah karena ia membunuh semua pejabat korup di keluarga Tang mereka, maka keluarga Tangnya ingin membalas dendam dengan membunuh seluruh keluarga Junnya. Kemudian patriark keluarga Tang berkata kepada kakek Moshe bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa ia begitu marah padanya. Lalu ia beralih kepada keluarga Li yang membuat hal ini semakin kacau karena mereka selalu ikut campur dalam permasalahan keluarga Junnya. Ia sungguh curiga bahwa mereka semua yang berada di balik kematian cucunya ini. Kemudian ia memberi hormat kepada sosok penguasa kota yang ada di sana, bahwa keluarga Junnya dengan penuh kesetiaan mempertaruhkan hidup dan matinya untuk negara. Jika tidak menemukan pembunuhnya, maka sangat sulit bagi kakek Moshe untuk hidup. Di sisi lain, Moshe dan Shi'er pergi ke suatu tempat di mana Shi'er memberikan foto dari patriark keluarga Tang, Li dan Gu, yang mana mungkin mereka terlibat dalam kematian dirinya. Moshe sangat heran mengapa banyak sekali yang ingin membunuhnya. Namun Shi'er berkata tak hanya itu, kemudian para pengawal membawa sebuah daftar yang berisi orang-orang yang harus ia waspadai. Namun Moshe sangat terkejut karena di sana terdapat gambar ayam dan hewan lainnya. Namun hal itu sangat wajar menurut Shi'er karena ia merupakan orang nomor satu yang sangat diinginkan kematiannya. Moshe sangat sedih mendengar hal itu karena mengapa ia hidup kembali menjadi orang tak berguna seperti ini. Shi'er kaget karena ia tak seharusnya mengungkapkan kata yang sebenarnya. Shi'er pun kembali mengatakan bahwa yang sebenarnya ia adalah orang nomor satu
di kota Tianxiang dan sangat terkenal, bahkan ia akan menikah dengan seorang putri yang mana hal itu akan membuat banyak orang iri hati padanya. Ia berkata dirinya baru mengerti mungkin karena ia akan menikahi sosok sang putri, oleh sebab itu banyak orang yang ingin membunuhnya. Xier yang tahu bukan itu alasannya, ia hanya mengangguk tak membantahnya. Kemudian muncul seorang pria yang mana ia menaiki sebuah kursi roda yang dimana ternyata itu merupakan sosok pamannya Jun Moshe. Ia berkata bahwa surga tidak akan menghancurkan keluarganya menjadi orang sampah, ya tetap sampah. Moshe langsung ngegas, ia bertanya siapa yang dimaksud dirinya sampah, tidak ada hormat sedikit pun. Melihat hal itu, Xier hanya tutup telinga, berlagak tidak mendengar percakapan mereka sedikit pun. Karena memang Jun Moshe tidak sadar bahwa itu adalah pamannya, pamannya bertanya apakah buah itu enak, ia memintanya. Ketika pamannya akan menggapai buah semangka itu, Jun Moshe dengan mudah menghindarinya. Hal itu membuat Xier terkejut dengan kemampuannya, namun itu semua hanya khayalannya saja, di mana yang sebenarnya pamannya langsung menggenggam tangannya dengan keras. Hal itu membuat Moshe terkejut dengan kekuatan pamannya tersebut. Kemudian pamannya merasakan bahwa meridian Moshe lancar, namun ada gumpalan darah di dalamnya. Ketika pamannya berkata jika ia merasakan sakit ia bisa berteriak, namun Moshe menjawab yang sakit hanya tangannya, untuk apa berteriak. Kemudian pamannya melepaskan cengkeramannya tersebut, di mana terlihat tangannya Moshe mendapatkan luka bakar dari cengkeraman itu. Lalu pamannya menyuruh penjaga untuk memberitahu kakek Moshe bahwa tuan mudanya sudah baik-baik saja. Sementara itu di pengadilan, kakeknya Moshe yang sedang berkelahi dengan patriark dari keluarga Gu mendapatkan kabar bahwa Jun Moshe sudah bangkit dari kematian dan ia sudah tidak apa-apa. Setelah itu kakek Moshe pergi pulang, namun ia sangat khawatir karena ketika keluarga tersebut mengetahui bahwa Jun Moshe belum mati, ia heran mengapa Moshe bisa bangkit kembali. Masalah ini sangat aneh sekali. Di sisi lain, patriark keluarga Li yang sedang menemui cucunya, ia bertanya kepadanya, lantas rencana apa yang akan ia lakukan karena sebelumnya kakek Moshe sudah mengadu di pengadilan akan kematian cucunya tersebut. Tuan muda Li menjawab bahwa Moshe merupakan sampah dan suka genit, jadi melenyapkannya bukan suatu hal yang sulit. Namun Tuan muda Li menyarankan untuk tidak menggunakan pembunuh kelas berat karena dikhawatirkan mereka akan mudah ditemukan jejaknya. Sementara itu, Moshe mulai berlatih di sebuah hutan belantara untuk mengasah kemampuan bertarungnya. Saat dirinya memukul sebuah bambu, ia merasakan sakit yang luar biasa. Ia heran dengan kekuatan Jun Moshe seperti ini, entah seberapa sampah dirinya ini. Kemudian ia membuka pergelangan tangannya yang dimana di tangannya tersebut terdapat sebuah segel. Ketika segel itu menyala, hal tersebut membuat Moshe merasakan sakit yang begitu hebat di kepalanya. Berbarengan dengan itu, tanah di sekitar sana retak dan muncul sebuah menara Hongjun yang sangat indah di hadapannya. Setelah muncul menara Hongjin, Moshe sangat kebingungan dengan keindahan menara tersebut. Tiba-tiba muncul sebuah narasi yang mengatakan langit memiliki semesta, bumi terbagi menjadi yin dan yang. Yin yang berinkarnasi dan barulah terjadi penciptaan segala sesuatu. Tiba-tiba tubuh Moshe terangkat dengan sendirinya, di mana semua energi spiritual yang ada di tempat tersebut masuk ke dalam tubuh Moshe. Secara bersamaan, meridian dalam tubuhnya mulai tak terkendali, di mana dalam penyerapan energi spiritual tersebut karena terlalu banyak membuat tubuh Moshe mengalami luka bakar yang sekaligus menghancurkan bajunya. Ketika dirinya tersadar dari pingsannya, ia teringat dengan menara Hongjin yang telah memberinya kekuatan yang entah itu kekuatan apa pada dirinya. Kemudian ia pulang ke kediamannya, di mana ketika para penjaga melihat dirinya, mereka tidak sadar bahwa itu adalah Moshe. Mereka malah menuduh Moshe adalah seorang pencuri. Moshe yang sadar bahwa dirinya dalam bahaya, ia pun langsung kabur menghindari para penjaga tersebut. Ketika dirinya berhasil naik ke sebuah batang pohon, tiba-tiba batang pohon itu patah, alhasil membuatnya terjatuh ke dalam sebuah kolam. Di sisi lain ada seorang wanita cantik yang sedang memainkan serulingnya. Ia bernama Guan Xinghan, yang merupakan kakak iparnya Moshe.
Ketika Moshe muncul dari permukaan air, tiba-tiba Singhan langsung menodongkan senjata kepadanya, di mana ia berbicara bahwa lagi-lagi Moshe mengintipnya di tengah malam seperti ini. Moshe mengelak bahwa ia hanya mandi di kolam ini, tidak berniat melakukan hal yang tidak senonoh. Namun Singhan berkata, lantas mengapa ia berkeliaran di sini tanpa mengenakan baju? Itu sungguh tidak tahu malu. Tapi Moshe malah berkata bahwa kakaknya sudah berkata kelewatan, ia yang sudah melihat dirinya tanpa mengenakan baju, mengapa masih mengomel saja? Singhan yang kesal, ia pun berniat untuk menampar Moshe, namun tangannya langsung ditepis oleh Moshe. Hal itu membuat Singhan semakin marah, di mana ia langsung melakukan serangan pada Moshe. Di sini awalnya Moshe hanya menghindari serangan kakak iparnya tersebut. Moshe berusaha menghentikan kakaknya dan menenangkannya bahwa tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena tidak ada satu orang pun yang melihat mereka. Namun Singhan yang sudah terlanjur kesal, ia terus saja melakukan serangan yang hampir saja menebas dirinya. Moshe terus saja berkata bahwa ia adalah bibit unggul dari keluarga Jun. Apakah ia tidak takut kalau dirinya mati akibat serangan tersebut? Namun Singhan tidak peduli, malahan ia akan lebih serius untuk menghajarnya. Mendengar hal itu, akhirnya Moshe tak punya pilihan lain, di mana ia bertarung dengan cukup serius yang sedikit mengeluarkan kekuatannya. Setelah pertarungan tersebut, Moshe merasakan sakit di pinggangnya. Ia terus menggerutu, padahal iparnya sangat cantik, tapi mengapa ia galak sekali? Sementara itu, para penjaga yang kehilangan jejak sosok pencuri yang memang itu adalah Moshe, mereka terus saja patroli mencari pencuri tersebut. Hal itu membuat Moshe terkejut, ternyata keluarga ini tidak damai seperti apa yang diharapkannya. Kemudian pamannya tiba-tiba muncul di hadapan Moshe, di mana ia memegang sebuah panah. Moshe yang sadar kecepatan pamannya sangat luar biasa, ia menghindari tangannya saja kala itu tidak sanggup, apalagi menghindari panah yang melesat yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Moshe hanya pasrah, namun ketika pamannya melepaskan anak panahnya, tiba-tiba ada seseorang yang ambruk terkena panah tersebut. Pamannya berkata beberapa hari ini ia harus berhati-hati, orang yang sebelumnya ingin membunuhnya diam-diam masih belum terungkap. Di sini Moshe sangat heran, padahal ia tidak merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Namun hal itu wajar karena ranah milik Moshe sangat rendah, jadi dirinya tidak merasakan ada napas orang tersebut. Ketika Moshe akan melihat wajahnya, pamannya berkata bahwa itu percuma karena sebelum dirinya mati, pembunuh itu sudah merusak wajahnya supaya tidak bisa dikenali. Ia pasti orang dengan ranah kelas 9, napas spiritualnya pasti sudah menyatu dengan alam. Kemudian Moshe disuruh menghampiri pamannya, di mana ketika Moshe menunduk, pamannya langsung memukulnya dan berkata, mengapa sekarang ia terus membolos sampai ilmu dasar pun tak dirinya punya. Pamannya kemudian memberitahu bahwa energi Xuan total dibagi menjadi 9 kelas. Di atas kelas 9 masih ada Yin Xuan, Jit Xuan, Yu Xuan, Di Xuan, dan Tian Xuan. Total dibagi menjadi 16 di benua Xuan ini. Mereka yang telah mempelajari energi Xuan barulah masuk ke lapisan atas masyarakat. Moshe berkata pembunuh ini yang merupakan kelas 9 saja masih menjadi pembunuh bayaran. Ia malah melihat bahwa lebih baik dirinya yang merupakan keturunan leluhur yang kaya raya. Pamannya hanya tertawa, dirinya menganggap itu semua luar biasa, padahal mereka yang memiliki kemampuan bisa membuatnya hidup aman, apalagi dengan didorong mempunyai harta yang berlimpah, di mana dirinya dapat dengan tenang menikmati kekayaannya dan kemakmuran tanpa peduli ada musuh yang menghadang. Pamannya sangat menyarankan Moshe untuk terus belajar, karena kakeknya sudah tua, namun kehidupannya masih panjang. Takutnya akan menjadi sangat susah jika dirinya terus bermalas-malasan seperti ini. Namun Moshe berpendapat bahwa jika pamannya bisa menjadi pohon untuk tempatnya bernaung, ia yakin keluarga Junnya akan tenang. Bahkan dirinya tidak perlu khawatir ada musuh yang berniat membunuhnya. Namun pamannya berkata dirinya mana bisa, bahkan dirinya saja tak mampu untuk berdiri karena sudah dicelakai oleh seseorang. Namun Moshe berkata bagaimana jika ia bisa menyembuhkannya. Ketika malam sudah tiba, pamannya menemani Moshe untuk tidur karena dikhawatirkan akan ada pembunuh lagi yang mendekat.
Moshe berkata pamannya saja sulit berdiri, bagaimana ia bisa melindunginya? Pamannya hanya terdiam, kemudian ia menangkap lalat yang hinggap di tubuhnya. Hal itu membuat Moshe sangat kesal. Singkat cerita, keesokan harinya, Moshe mulai mengobati kaki pamannya. Ia berkata ramuan herbal kadang-kala hanya memerlukan cara pengobatan yang sederhana. Kemudian ia menaburkan sebuah bubuk tanaman herbal ke tubuh pamannya. Lalu ia melukis dada pamannya dengan ramuan herbal tersebut. Setelah itu, ia menggunakan penggiling adonan yang sangat besar di mana ia berniat akan menggunakan itu untuk memijit pamannya. Namun pamannya di sini berkata bahwa ia tidak perlu melakukan hal seperti itu untuk membalaskan dendamnya. Moshe berkata bahwa pamannya hanya berpikiran buruk tentangnya, padahal ia hanya ingin menggunakan ini untuk memijitnya. Ia memilihkan penggiling adonan ini untuknya karena ia tahu pamannya duduk di kursi roda dalam jangka waktu yang panjang. Ia yakin ini akan sedikit membantu membuat tubuhnya lebih baik. Sementara itu, dua penjaga yang melihat ke arah mereka dari tadi berkata, tuan muda mereka belajar dari mana metode pengobatan seperti itu, karena selama ia berada di kerajaan Tianxiang, ia belum pernah melihat pengobatan dengan cara demikian. Pamannya yang mendengar percakapan para pengawalnya merasa malu. Ia bertanya kepada Moshe apakah terapi pemulihan ini harus dilakukan di bawah terik matahari. Moshe menjawab tidak juga, ia melakukan hal ini dengan sengaja. Pamannya yang kesal, ia sangat menyesal harusnya kala itu panahnya ia arahkan kepada bocah sialan ini. Tiba-tiba para pengawal muncul di mana mereka melapor bahwa seseorang yang mana orang ini sangat mencurigakan. Takutnya ia mempunyai niat jahat. Ketika dibuka ternyata itu adalah tuan muda dari keluarga Tang. Melihat Moshe, ia langsung memeluknya di mana dirinya meminta tolong kepada Moshe untuk membantunya. Jika tidak maka kakeknya akan membunuhnya. Setelah itu Moshe mengajaknya untuk berjalan-jalan di luar di mana Moshe bertanya, memangnya apa yang membuat dirinya akan dibunuh oleh kakeknya? Ia berkata bahwa sebelumnya beberapa orang rendahan dari keluarga Li terus menariknya untuk bermain judi. Saat mulai dirinya masih menang, pada akhirnya ia kalah 150.000 tel perak. Awalnya ia akan pergi setelah kekalahan tersebut, namun bocah yang bernama Li Feng terus saja memprovokasinya, mengatakan suatu hal yang membuatnya kesal. Lalu ia mencoba untuk bermain kembali dan mempertaruhkan pendan giok dan pedangnya. Namun pada akhirnya ia kalah lagi. Moshe berkata mengapa ia bermain permainan seperti itu, padahal permainan itu akan membuatnya menang, dan jika kalah maka akan semakin kalah banyak. Moshe bertanya selain benda tersebut ia mempertaruhkan apa lagi. Tuan muda Tang menjawab bahwa ia mempertaruhkan calon istrinya. Moshe sangat kaget mengapa ia sebrengsek itu. Namun ternyata itu semua karena ia dijebak oleh Li Feng dan Li Chen, karena mereka sudah menulis di sisi lain di pojok surat pertaruhan bahwa jika tuan muda Tang Yuan kalah, ia akan mempertaruhkan istrinya. Calon istrinya yang merupakan calon putri dari Menteri Kehakiman. Jika sampai tersebar keluar, dirinya pasti akan dijebloskan di dalam penjara Departemen Kehakiman. Namun Moshe bertanya apa gunanya jika ia meminta bantuan darinya. Ia tidak memiliki banyak uang, ia juga tidak kenal dengan putri dari Menteri Kehakiman tersebut. Namun Tang Yuan berkata, Li Feng berkata jika Tang Yuan membawa Moshe ke hadapan mereka, maka Li Feng dan Li Chen akan memberikan kontrak pertaruhan tersebut pada Tang Yuan. Moshe curiga apakah di dalam permainan itu ada penipuan. Tang Yuan berkata entah penipuan atau apa, itu tidak peduli, ia hanya ingin istrinya kembali. Tapi bukan itu maksud Moshe. Ia pernah mati satu kali dan itu semua bukan kecelakaan. Ia curiga Li Feng dan Li Chen terlibat dalam kematiannya. Kemudian Tang Yuan menyeret Moshe untuk pergi ke pavilion 1000 emas. Namun ketika di perjalanan, Moshe bertanya apakah ia tidak merasakan hal aneh. Namun Tang Yuan malah mengira bahwa mereka belum membayar makanannya. Moshe menyuruh tidak perlu karena beberapa pedagang tadi adalah pengawal yang menjaga mereka. Dan apakah ia tidak sadar para pengawal yang menjaga mereka tiba-tiba menghilang? Tang Yuan bertanya kepada Moshe menurutnya apakah akan ada orang yang akan menyergap mereka. Ia berpikir kalau mereka semua hanya pulang ke rumah masing-masing, jadi ini tak perlu dirisaukan. Namun Moshe curiga kalau tempat setenang ini tidak mungkin tidak ada bahaya, bahkan suara ayam atau bebek tak terdengar sedikit pun. Tiba-tiba serangan muncul, sebuah ballpoint melayang ke arah Moshe.
Untungnya ia bisa menghindarinya. Kemudian muncul seorang gadis bernama Xiao Yi yang berasal dari keluarga Dugu. Ia bertanya kepada Moshe mereka mau kemana, apakah mereka ingin melakukan hal buruk kembali karena sudah bertemu dengannya. Jangan harap bisa melakukan sesuatu hal buruk. Jika mereka masih memaksa melakukannya, Moshe bertanya jika dirinya selalu melakukan hal buruk, apa buktinya. Kemudian Xiao Yu menyebutkan di bulan 3 tanggal 11 mereka main mata dengan wanita, lalu mereka juga berhutang sarapan sampai-sampai dikejar oleh pedagangnya. Tang Yuan berkata bahwa gadis ini yakin berita tersebut dapat menyebar ke seluruh negeri dalam waktu 2 hari jika ia menulisnya. Ia menyarankan untuk jangan menyinggungnya, lebih baik mereka pergi ke aula Qianjin, kemudian mereka bergegas pergi dari sana. Namun Xiao Yi menghentikan mereka dan bertanya sebenarnya mereka ingin pergi kemana, namun Moshe malah meledeknya dan menolak untuk memberitahunya. Pada akhirnya Xiao Yi mengancam akan menulisnya jika mereka tidak memberitahu rencana apa yang akan mereka lakukan. Tapi Moshe tidak peduli, terserah ia mau menulis apa, yang penting jangan mengikutinya. Moshe berlari dari sana. Xiao Yi tak tinggal diam, ia mengambil sebuah biji yang langsung ia lempar ke arah mereka berdua sampai-sampai mereka tidak bisa bergerak. Xiao Yi pun langsung menghampiri mereka berdua, di mana ia memberitahu Moshe dan Tang Yuan dirinya Xiao Yi dari keluarga Dugu hanya menulis kenyataan, tidak akan membuat kebohongan. Jadi mereka jangan macam-macam dengannya. Moshe bertanya lantas mengapa ia hanya menulis tentangnya, apakah ia tertarik padanya. Moshe yang melihat Xiao Yi memiliki ketertarikan padanya, ia memberitahu kepadanya bahwa di sekitar mereka ada gerombolan pembunuh yang sedang bersembunyi. Ia menyuruh Xiao Yi lari, namun Xiao Yi malah mencari di mana pembunuh tersebut. Ia memberitahu bahwa ia adalah seorang ahli bela diri yang berasal dari keluarga Dugu, jadi ia tidak akan takut sedikit pun. Saat pembunuh melihatnya, mereka pasti akan kabur. Ketika Xiao Yi menemukan pembunuh tersebut, benar saja ternyata pembunuh itu tidak melakukan serangan, melainkan ia malah mengejar Moshe dan Tang Yuan yang berusaha kabur dari sana. Setelah mengalahkan salah satu pembunuh tersebut, Xiao Yi menghampiri sebuah topeng yang ada di sana, di mana ternyata di baliknya ada pembunuh yang bersembunyi. Namun tetap saja pembunuh itu tak menghiraukan Xiao Yi, melainkan mereka hanya menyerang ke arah Moshe. Melihat hal tersebut, Moshe berkata sepertinya orang-orang yang berniat membunuhnya takut pada Dugu Xiao Yi. Asalkan ia bisa berada di sampingnya, ia bisa duduk dengan santai. Tanpa ia sadari, Xiao Yi pergi menjauh, menyerang salah satu pembunuh tersebut. Dirasa Moshe sudah sendirian dan jauh dari Xiao Yi, akhirnya para pembunuh menunjukkan batang hidungnya, di mana mereka melakukan serangan secara bersamaan. Moshe tetap tenang karena kebetulan ia bisa mencoba penciptaan langit terbuka yang baru dirinya latih kala itu di menara Hongjin. Ia pun membuka segel yang ada di tangannya, di mana dengan membuka segel tersebut membuat dirinya memiliki kekuatan yang dapat meratakan musuh-musuhnya. Diperlihatkan ketika kekuatan yang ia miliki dikeluarkan, seketika tubuhnya diselimuti aura merah yang sangat mengerikan, di mana energi tersebut membuat kecepatan bertarung Moshe meningkat sangat pesat. Tang Yuan yang melihat Moshe memiliki kekuatan yang luar biasa, ia heran sejak kapan Moshe menjadi begitu kuat seperti ini. 正好是在本大爷新炼成的开底。 Ketika mereka akan pergi dari sana, tiba-tiba seseorang menghadang mereka, di mana pembunuh kali ini memiliki aura yang luar biasa, yang sepertinya kekuatannya lebih kuat dari pembunuh sebelumnya. Mereka yang merasa sudah terpojok, akhirnya Xiao Yi mengeluarkan senjata pamungkasnya yang memiliki kekuatan luar biasa, di mana ia berhasil melumpuhkan musuhnya dengan satu serangan elemen petirnya. Sungguh luar biasa, ternyata Xiao Yi memiliki peliharaan bernama Xiao Bai Bai, yaitu macan tutul tingkat 7. Di sisi lain, di Pavilion 1000 Emas sudah ada Li Feng dan Li Chun, di mana mereka menunggu kedatangan Tang Yuan dan Moshe. Para wanita bertanya kepada Li Chun mengapa orang-orang yang ia maksud belum datang juga, apakah mereka ketakutan.
Li Feng bertanya apakah mereka tahu arti batu 3 burung yang ada di hadapan mereka. Itu menandakan bahwa Jun Moshe akan mati di perjalanan menuju Aula Qianjin, yang ternyata mereka tahu aksi dibalik penyergapan Jun Moshe tadi ketika menuju ke Aula Xianjin. Li Feng berharap ketika keluarga Jun hancur karena kehilangan tuan mudanya, maka keluarga Jun tidak akan melepaskan keluarga Tang karena ulahnya Tang Yuan, Jun Moshe mati. Mereka hanya perlu menunggu Tang Yuan menangis di hadapan mereka sambil mengeluarkan ingusnya. Tiba-tiba Jun Moshe dan Tang Yuan muncul di sana, di mana hal itu membuat Li Feng dan Li Chun kaget karena Jun Moshe belum mati. Tang Yuan mengadu kepada Moshe bahwa merekalah yang telah membuatnya kalah dalam permainan hingga ia mempertaruhkan istrinya karena mereka dengan sengaja menjebaknya. Li Feng berkata bahwa dalam sebuah permainan sudah pasti ada yang menang dan kalah, jadi itu wajar, tidak ada yang harus disalahkan. Jika Moshe tidak setuju dengan kekalahan Tang Yuan, maka ia bisa bertanding lagi untuk mendapatkan harta Tang Yuan. Akhirnya karena Moshe sudah terlanjur datang, maka ia pun mengajak mereka untuk bermain. Li Feng tak tanggung-tanggung, ia meminta pelayannya untuk menyiapkan ruangan PBIV untuk melakukan permainan tersebut. Ketika pria wanita muncul di sana, ia membawa secangkir teh dan memberikan kepada Moshe dan Tang Yuan. Di sisi lain, Xiaoyi bertanya kepada Li Feng mengapa ia tidak menyediakan teh untuknya. Hal itu membuatnya kebingungan karena ia lupa menyediakan teh untuk Xiaoyi. Akhirnya Tang Yuan pun inisiatif untuk memberikan teh miliknya. Sontak hal itu langsung dihentikan oleh Li Feng dan Li Juan. Moshe langsung berkata mengapa Li Feng begitu berkeringat. Apakah di dalam teh ini ada racunnya? Di sini Li Feng berkata bahwa dalam teh itu sudah ada obat halusinasinya. Li Chuan pun menyuruh Moshe untuk meminumnya, di mana Moshe dengan santainya meminum teh tersebut, namun tak berselang lama ia malah bersin setelah meminum tehnya. Xiaoyi kemudian mengumumkan bahwa pertandingan kali ini akan dimulai, di mana ia akan menjadi saksi dalam permainan kali ini. Permainan kali ini terdiri dari 5 babak dengan skor menang 3 kali. Li Feng kemudian berkata bahwa biaya masuk yaitu 500.000 tel, namun jika mereka kalah maka biayanya tidak akan dikembalikan. Moshe bertanya lantas apa yang ia dapat jika dirinya menang. Li Feng menjawab bahwa biaya masuk untuk semua kontestan akan dibayarkan, namun ia tidak setuju. Moshe memilih untuk jika dirinya menang, maka ia meminta untuk dikembalikan semua harta benda milik Tang Yuan. Namun di sini Moshe mengungkapkan bahwa dirinya tidak membawa uang sedikit pun. Hal itu membuat Li Feng sangat terkejut. Namun Moshe berkata bahwa ia memiliki istri yaitu Tuan Putri Ling Wang adalah istri sahnya. Dirinya akan menukar dengan 1 juta tel perak. Tang Yuan berkata mengapa sangat mahal biaya masuk saja hanya 500.000 tel. Xiaoyi langsung memarahi Jun Moshe. Menurutnya ia sudah gila mengapa mempertaruhkan seorang wanita di permainan seperti ini. Terlebih lagi ia bertaruh 2 kali lipat, apakah ia bodoh? Xiaoyi mengatakan bahwa ia bukan istri sahnya, melainkan tunangannya. Terlebih lagi pertunangan itu sudah sangat lama. Lagi pula Putri Ling Meng juga tidak membalas lamarannya dan juga ayahnya tidak meresponnya. Tapi menurut Moshe karena tidak membalasnya maka pertunangan itu masih ada. Mendengar Moshe yang sangat konyol, Xiaoyi pun berniat untuk melaporkannya kepada sang raja, namun Moshe malah menghentikannya, di mana ia menyuruh Xiaoyi untuk mempercayainya karena ia tidak akan membuat rugi siapapun. Pertandingan pertama pun dimulai, di mana pertandingan kali ini dimenangkan oleh Li Chuan dan Li Feng. Berlanjut ke pertandingan kedua, kali ini pelayan wanita terus saja mengapung Moshe, di mana ia memberikan makanan hingga membuat mulut Moshe penuh, dan ketika lengah ia memberikan kode item apa yang didapatkan Moshe, yang pada akhirnya Li Feng lah yang memenangkan pertandingan kali ini. Pertandingan ketiga dimulai, di mana babak kali ini menentukan siapa yang menjadi pemenang dalam permainan kali ini. Li Feng sudah mendapatkan 2 poin, sementara itu Moshe 0 poin. Namun di sini Tang Yuan berkata ia tahu mereka tidak akan menang karena sejak kecil dirinya tahu Moshe belum pernah menang setiap datang ke Aula Xianjin ini. Pada akhirnya Li Feng memenangkan kembali permainan tersebut, namun di sini Moshe mengajak mereka untuk melakukan 7 pertandingan dan 4 kemenangan.
Li Chuan curiga apakah Moshe akan berbuat curang, namun Moshe berkata tidak. Apakah mereka lupa biaya masuk hanya 500.000 tel perak saja, namun ia mempertaruhkan putri Ling Meng dengan harga 1 juta. Dirinya sudah membayar 2 kali lipat. Moshe meminta pendapat Xiaoyi apakah menurutnya tidak layak jika melanjutkan permainan menjadi 7 babak. Tapi menurut Xiaoyi itu sangat wajar, terlebih lagi Moshe sudah bertaruh 2 kali lipat sebelumnya. Karena Xiaoyi sudah bicara demikian, akhirnya Li Feng dan Li Chuan menyetujuinya. Ketika akan mengocok dadu, di sini Moshe memegang dadu tersebut. Ia sadar bahwa dadu itu sudah diisi oleh air. Li Feng bertanya mereka akan bertanding angka besar atau angka kecil. Di sini Moshe menjawab untuk bertanding angka besar. Li Feng pun mulai mengocok dadunya, di mana Li Feng mendapatkan kelipatan 6 yang sudah jelas itu angka paling tinggi dalam dadu. Namun Moshe berkata bahwa ia belum kalah, bahkan ia belum mengocok dadunya. Ketika Moshe mengocok dadu, alangkah terkejutnya ia mendapatkan dadu itu dalam kondisi berdiri dengan angka 6 semua. Yang sudah jelas itu merupakan angka lebih tinggi dari Li Feng. Xiaoyi berkata bahwa ini adalah comeback yang sangat baik dari Moshe, namun Li Feng tidak terima karena ia menduga Moshe pasti menggunakan senjata misterius. Namun Xiaoyi berpendapat Moshe merupakan sampah tak berguna, mana mungkin memiliki senjata misterius. Kemudian mereka pun melanjutkan pertandingannya, di mana kali ini mereka bertaruh untuk menebak koin yang mereka lempar berada di mana. Ketika Li Feng melempar koin tersebut dan menepuk dengan tangannya, ia menyuruh Moshe untuk memilih ada di tangan mana koin tersebut berada. Di sini Moshe memegang pergelangan tangan Li Feng, di mana ia mengeluarkan koin tersebut dari dalam lengan bajunya. Akhirnya Moshe lah yang memenangkan permainan kali ini. Lalu mereka kembali bermain, di mana kali ini siapa yang paling hebat melempar pisau ke arah target yang mereka simpan di atas kepala rekannya ialah pemenangnya. Li Feng yang pertama, di mana ia melempar pisau ke arah apel yang berada di atas kepala Li Chuan. Ia sungguh luar biasa, ternyata bisa mengenainya. Kemudian giliran Moshe, ternyata ia menggunakan buah ceri sebagai targetnya, yang mana itu merupakan buah yang lebih kecil dari buah apel. Bahkan ia menutup matanya ketika melempar pisau tersebut. Tak diduga ternyata ia bisa menusuk ceri itu dengan pisaunya. Akhirnya poin mereka sama, yaitu 3 sama. Li Chuan berkata kepada Moshe, bagaimana jika mereka ambil saja barang taruhan tuanmu datang dan anggap pertandingan kali ini seri. Moshe yang mendengar hal itu bertanya kepada mereka, mengapa mereka tidak punya jiwa kompetitif sama sekali. Li Feng yang kesal mendengar perkataan Moshe, ia pun bersedia untuk melawannya dan melanjutkan permainan, meskipun Li Chuan mengingatkan Li Feng untuk tidak lanjut, namun ia tidak mau. Karena jika permainan berhenti sekarang, Aula Xianjin akan kehilangan reputasinya di tangan sampah tak berguna si Moshe ini. Kemudian Li Feng mengajak Moshe untuk pertandingan hidup dan mati. Jika Li Feng menang, maka Moshe mati, dan jika Moshe menang, maka adiknya lah Li Chuan yang mati. Sontak Li Chuan yang mendengar Li Feng berkata, ia sangat kaget sekali. Singkat cerita, mereka masuk ke permainan penentuan, di mana kali ini pertandingannya yaitu memisahkan pola di atas sebuah gulali. Ya mungkin kalian yang sudah nonton film Squid Game, kalian tahulah permainan ini. Li Feng mulai berusaha memisahkan pola gambar pada gulali tersebut. Sementara itu Moshe hanya duduk santai, tidak berusaha untuk memisahkan pola pada gulali seperti yang dilakukan Li Feng. Di sini Xiaoyi keheranan dan bertanya mengapa Moshe diam saja, tak melakukan usaha apapun untuk pertandingan kali ini. Moshe di sini menyuruh Xiaoyi untuk bersabar karena Moshe tahu Li Feng tidak akan berhasil melakukannya, dan tak berselang lama benar saja Li Feng memecahkan gulali tersebut. Moshe berkata akhirnya ialah yang memenangkan pertandingan kali ini. Li Feng berkata bahwa Moshe belum mencoba untuk memisahkan pola sepertinya, mengapa ia yang menang. Namun Xiaoyi mengungkapkan aturan main sebelumnya ialah barang siapa yang lebih cepat memecahkan pola dalam gulali tersebut, maka ia yang kalah.
Li Feng yang baru sadar dan dirasa dirinya yang sudah dibodohi oleh Moshe, ia pun langsung jatuh pingsan. Kemudian setelah itu Moshe pun pulang dengan membawa barang-barang yang ia dapat dari hasil permainan tersebut. Tang Yuan meminta Moshe untuk biarkan dirinya yang membawakan barang-barang itu. Namun Xiao Yi yang sadar Tang Yuan akan berniat jahat dengan merampas barang-barang itu mengatakan bahwa semua ini adalah barang-barang Moshe, jadi ia tidak berhak memilikinya. Ya, padahal semua itu adalah barang-barangnya Tang Yuan yang sebelumnya jadi barang taruhan. Setelah Tang Yuan pergi dari sana, Moshe berkata kepada Xiao Yi kalau teh barusan yang diberikan oleh pelayan wanitanya Li Feng itu ada obat ilusinya, namun dirinya tak meminumnya karena pada saat ia meminumnya, ia memuntahkannya kembali dengan pura-pura bersin. Singkat cerita, ketika di perjalanan pulang, Moshe mengambil sebuah permen gula dari seorang pedagang di mana ia merasakan rasa yang begitu nikmat ketika memakan permen gula tersebut. Pedagang itu hanya terdiam dan takut Moshe tidak membayar makanannya. Namun pada akhirnya Moshe memberikan uang padanya dan menyuruh untuk ambil saja kembaliannya. Kemudian ia mengambil cermin yang ada di sana di mana ia bertanya, apakah ini buatan tangan kepada pedagangnya. Ia sungguh kagum dengan cermin itu. Ia akan membelinya dengan harga 10 tel perak. Ketika Moshe mengambil semua cermin yang ada di sana, semua orang langsung berebut mengambilnya karena mereka menyangka Moshe sedang berbagi-bagi cermin secara percuma. Di sisi lain, tuan muda keluarga Li yang mendapatkan kabar bahwa Li Feng dan Li Chuan telah dipermalukan di aula Xianjin, ia berkata bahwa mereka sangat bodoh sekali kalau Jun Moshe mati di perjalanan menuju ke aula Xianjin. Mengapa ia bisa datang ke aula Xianjin tersebut? Lu Xuan berkata bahwa ia sudah berusaha yang terbaik untuk keluarga Li, namun ia tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Tuan muda Li bertanya apakah mereka yakin Moshe meminum obat halusinasi yang mereka berikan padanya. Li Feng menjawab bahwa ia melihatnya Moshe meminum obat tersebut. Namun anehnya selama pertandingan mereka tidak melihat Moshe dan Tang Yuan terpengaruh oleh obat tersebut. Sementara itu Moshe dari jauh ternyata sedang mengawasi mereka bertiga, tapi tiba-tiba ia dikagetkan dengan seseorang yang memukulnya. Dan ketika tersadar ia sudah berada di pangkuan Xi'er, Moshe di sini sangat marah kepada Xi'er apakah ia tidak bisa menggunakan cara halus untuk menyelesaikan masalah. Ternyata di sana juga ada pamannya di mana ia memarahi Moshe karena sudah berani macam-macam dengan Liuran. Liuran merupakan pemimpin generasi muda kerajaan Tianxiang. Penampilannya yang luar biasa di usia muda sudah punya kemampuan mental untuk merencanakan dan memenangkan pertempuran yang jaraknya ribuan mil. Mendengar pamannya yang terus mengoceh, Moshe langsung keluar dari kereta kuda tersebut. Pamannya berusaha memanggil dan mengingatkan karena ia tidak akan tahu berapa banyak bahaya yang ada di luar sana. Namun Moshe di sini tak memperdulikannya sedikit pun. Akhirnya pamannya pun turut dari kereta kudanya. Kemudian ada seorang pria yang tanpa sengaja menyenggol pamannya di mana ia marah-marah dan menyebutnya bahwa ia orang cacat. Namun setelah melihat dan sadar bahwa yang dihadapannya adalah Jenderal Jun Wuyi, ia pun meminta maaf dan bersujud di hadapannya. Moshe memanggil Xi'er di mana ia meminta sapu tangannya Xi'er, bertanya untuk apa, namun Moshe menjawab bahwa ia tidak perlu tahu dan ternyata Moshe menggunakan sapu tangan tersebut untuk menutupi wajah pamannya agar orang lain tidak mengenalinya. Moshe berkata kepada pamannya kalau ia sudah terlalu lama tidak keluar, lebih baik ia berjalan-jalan berkeliling untuk mencari udara segar. Moshe tahu bahwa keluarga Jun dalam bahaya, juga tahu di sekitar mereka selalu ada orang jahat yang mengintainya dan berniat membunuhnya. Walaupun ia tahu ini sedikit bahaya, tapi membayangkan pemandangan dunia luar yang ada di depan matanya, mungkin perubahan akan terjadi karena dirinya. Singkat cerita, ketika di perjalanan mereka melihat ada bahaya, yaitu seorang anak yang akan tertimpa lampion besar. Moshe di sini dengan sigap langsung menyelamatkannya. Pamannya agak sedikit terkejut dengan kemampuan keponakannya tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya, di mana Moshe sangat senang karena kali ini ia menemani pamannya untuk jalan-jalan di sekitar kerajaan Tianxiang. Ketika mereka menonton pertunjukan pentas seni yang ada di sana, di sini Moshe membuka masker dari muka pamannya, yang mana hal itu membuat semua orang kaget dengan kemunculan Jenderal Jun Wuyi di hadapan mereka. Semuanya langsung hormat kepada Jun Wuyi dan mengatakan bahwa semuanya merindukannya.
Jenderal Junwoyi karena sudah lama tak muncul. Namun di sini dengan konyolnya Moshe malah meninggalkan pamannya tersebut. Sementara itu, patriark dari keluarga Tang berkuda ke arah kediaman keluarga Jun. Namun di tengah jalan kakeknya Moshe menghadang mereka dan bertanya saudara Tang mau kemana, juga terlihat begitu marah. Apakah mungkin ada orang yang merebut menantu cucunya? Patriark Tang yang mendengar hal ini ia kesal, di mana ia berkata bahwa jangan terlalu mengumpat seperti itu dan jangan membuatnya kesal. Ia menyuruh kakek Jun mundur karena ia akan lewat, namun kakek Jun malah terus saja meledeknya dan menghalangi jalan mereka. Ketika sudah berada di kediaman keluarga Jun, kakek Jun yang sedang menangkap ayam bersama prajuritnya dihampiri oleh patriark keluarga Tang. Kakek Jun bertanya ada urusan apa ia menemuinya. Patriark keluarga Tang menjawab bahwa ia ingin menyelesaikan masalah dengannya. Ternyata di sini patriark keluarga Tang menerima kabar bahwa Jun Moshe berhasil memenangkan permainan di aula Xianjin dan ia berhasil mendapatkan barang-barang Tang Yuan yang sebelumnya jadi barang taruhan. Ia meminta untuk membalikan barang-barang tersebut, namun kakek Jun tidak percaya karena Jun Moshe belum pernah sekalipun memenangkan permainan di aula Xianjin. Di sisi lain, Liu Ran sampai ke kediaman keluarga Jun bersama Li Feng dan Li Juan, di mana mereka membawa sebuah harta, dan Li Feng percaya jika benda ini berada di tangan Jun Moshe. Namun karena sudah mengirim barang Tang Yuan ke keluarga Jun, mengapa Liu Ran tidak pergi sendirian ke keluarga Jun ini? Liu Ran menjawab bahwa dirinya akan bertemu dengan Jun Moshe sebentar, namun ia takut Moshe akan menyediakan jebakan untuknya. Li Feng berkata sampah sepertinya mengapa harus se-effort dan setakut ini. Mendengar hal itu, Liu Ran pun langsung memukulnya dengan keras. Di sisi lain, Moshe yang sedang bersantai ditemani Xie-er, ia dikagetkan dengan kemunculan Tang Yuan dan patriark Tang, di mana kakek Jun terkejut karena memang benar ada barang-barang Tang Yuan di sana. Kakek Jun meminta maaf atas kesalahpahaman ini semua dan menyuruh patriark Tang untuk duduk dan santai sejenak. Kemudian ia memanggil Moshe apakah ia benar sudah mengambil barang-barang milik Tang Yuan. Moshe mengatakan bahwa ini semua karena Li Feng dan Li Juan yang memberikan obat halusinasi yang menyebabkan dirinya sangat pusing sekali. Jika ia sadar kalau itu semua barang-barang milik cucu kesayangan patriark keluarga Tang, maka ia tidak akan mengambilnya. Kemudian ia memberi bukti kertas perjanjian milik Tang Yuan dan hal itu akhirnya membuat patriark dari keluarga Tang mempercayainya. Tiba-tiba muncul Liu Ran di sana, di mana ia berkata bahwa Moshe memenangkan kompetisi catur dan kartu pertama di aula Qianjin. Hadiahnya sudah diantarkan dan yang meminta barang yang sudah dipertaruhkan milik keluarga Li karena di situ ada pusakanya keluarga Li. Kakek Jun yang sudah paham akan situasi kali ini, ia mengatakan kepada patriark Tang untuk jangan marah karena ini hanya kesalahpahaman saja. Patriark Tang memaklumi karena pada dasarnya anak-anak tidak tahu apa-apa. Ketika Liu Ran pergi dari sana, Jun Moshe menemaninya, di mana Jun Moshe menampar Liu Ran karena ia melihat ada seekor lalat hinggap di pipinya. Hal itu membuat Liu Ran kesal dan ia bersumpah akan membalas semua perlakuannya yang sudah ia lakukan pada dirinya dan adik-adiknya. Kemudian film pun bersambung. Nah, cukup sekian di episode kali ini. Untuk lanjutan alur ceritanya kita nantikan di part selanjutnya. Makasih banyak buat kalian udah klik video ini dan pastinya makasih banyak buat kalian yang udah dukung Nasatrio ke channel Bang Wiguna ini. Bunda doain semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah. Oke, lur, Bang undur diri. Thanks for watching and see you next on video. Bye-bye.